saya share, saya sudah bagikan sejak malam kemarin, yaitu tentang pemulihan keluarga. Restoration in a family, pemulihan di dalam keluarga. Dan kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Tentu menjadi doa saya, pesan firman Tuhan malam kemarin bisa membuka pengertian kita, memberikan pengetahuan yang baru kepada kita tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita mengelola keluarga kita, khususnya sebagai orang tua. Karena di dalam 2 malam ini saya lebih menekankan, ya kan, di bagian awal di dalam pembahasan tentang keluarga ini saya menekankan terhadap peran dari suami dan istri. Dan kita belajar banyak hal di malam kemarin, bagaimana keluarga itu posisinya sangat spesial di mata Tuhan, karena keluarga adalah unit terkecil di dalam persekutuan, di dalam gereja Tuhan. Dan keluarga ini adalah persekutuan yang pertama yang Tuhan ciptakan yang ada di dunia. Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri, tidak baik Adam seorang diri. Oleh sebab itu saudara, kalau malam hari ini engkau sendiri, engkau single, dengar baik-baik firman Tuhan ini. Tidak baik manusia seorang diri. Haleluya. Tapi bagi saudara-saudari yang mungkin sudah punya komitmen, saya mau full melayani Tuhan, tidak mau menikah, saya mau betul-betul beri hidup untuk melayani Tuhan, jadi misionaris, pergi ke Afrika Tengah yang tempat orang berperang, itu saya ada di situ. Saudara yang punya panggilan khusus, saya hargai. Saudara bisa tetap jaga komitmenmu. Tetapi saudara yang punya rencana untuk menikah, dengar baik, itu adalah rencana Tuhan juga. Itu kehendak Tuhan. Tuhan bilang, beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi keluarga ini spesial di mata Tuhan. Keberhasilan dari gereja Tuhan ditentukan dari kualitas keluarga-keluarga yang ada di dalam. Kalau keluarganya diberkati, kalau keluarga di dalam gereja mengalami kemenangan, maka gereja Tuhan juga pasti alami kemenangan, keberhasilan. Sebaliknya, iblis tahu hal ini, saudara. Iblis tahu kebenaran ini. Oleh sebab itu, iblis tidak menyerang gereja secara langsung. Iblis menghancurkan gereja dengan cara dia menghancurkan keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja. Iblis membuat suami tidak setia kepada istri. Iblis buat istri-istri berontak pada suami. Iblis buat anak-anak dengan papa mamanya bertengkar. Karena ketika keluarga hancur, gereja juga hancur. Tapi kita berdoa bersama-sama, saya rindu Tuhan kerjakan pemulihan, restorasi di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Khususnya saudara yang mengikuti live streaming pada malam hari ini, amin. Malam kemarin kita sudah melihat tentang peran bapa dan peran mama, peran suami dan peran istri. Saudara-saudari yang tidak mengikuti live streaming malam kemarin, saudara juga bisa menonton kembali. Saya dorong saudara menonton mengikuti live streaming malam kemarin, pemulihan dalam keluarga bagian pertama. Dan malam hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, pemulihan di dalam keluarga. Dan saya beri judul ya agak berbeda dengan yang saya umumkan di status saya sore tadi. Malam hari ini di captionnya saya beri judul, membangkitkan generasi pemenang. Raising victorious generation. Membangkitkan generasi-generasi pemenang. Karena khusus pada malam hari ini saya ingin share bagaimana peran dari Bapak dan Mama, peran dari kita orang tua mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi generasi yang menang. Sama-sama katakan generasi pemenang. Generasi pemenang. Saya percaya semua saudara, bukan hanya saya, tetapi semua Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua yang mengikuti live streaming ini, kita mau anak-anak kita, generasi sesudah kita, menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Amen. Menjadi generasi yang menang dalam semua aspek kehidupannya. Atau kata lain, generasi yang unggul, iya kan? Excellent generation. Banyak cara mendidik anak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berikan hikmat kepada para
psikiater, ya kan, para ahli-ahli di bidangnya, orang-orang yang menemukan trik-trik, teknik-teknik bagaimana mendidik anak yang dengan tepat. Tetapi sebagai orang percaya kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, berbicara soal mendidik anak, saudara yang mengikuti malam hari ini mungkin berpikir, ini Pak Pendeta anak masih kecil, anak masih satu, ya kan, mau ajar saya yang sudah punya anak 3, 4, sudah besar-besar anak saya. Nah, tentu kalau bicara soal pengalaman, Bapak Ibu Saudara banyak yang lebih berpengalaman. Tetapi saya ingin share malam hari ini tentang mendidik anak-anak. Tentu karena saya juga pernah ada di posisi sebagai anak. Jadi saya memakai sudut pandang, ya kan, dari sudut pandang seorang anak. Dan juga selama beberapa tahun di dalam keluarga, pengalaman saya dan juga dari pembelajaran saya secara pribadi tentang membesarkan anak seperti apa, itu yang saya akan share. Ilmu-ilmunya, trik-triknya, tekniknya, dan kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Sama-sama bilang haleluya. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan dari anak-anak itu ada 3. Dan kita sebagai orang tua harus sanggup memenuhi ini. Kebutuhan rohani, saya kasih yang nomor 1. Kadang-kala orang-orang kasih ini nomor ketiga, nomor terakhir. Padahal ini menurut saya yang terpenting. Kebutuhan rohani, kemudian kebutuhan jiwani, dan kebutuhan jasmani. Dan untuk membangkitkan generasi yang menang, kita harus bisa memenuhi ketiga kebutuhan anak ini. Kebutuhan rohani itu apa? Tentu anak-anak kita harus mengalami keselamatan. Anak-anak kita mengalami hidup di dalam kebenaran, mengenal firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Kebutuhan jiwani apa? Kebutuhan jiwani ini bicara tentang kasih sayang, love, perhatian dari orang tua. Ini yang menentukan sikap dan karakter dari anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah kebutuhan jasmani. Dan kebutuhan yang ketiga ini saya rasa banyak dari kita, yang mayoritas bapak-bapak tentu mengerti ini. Kita bekerja, kita berjuang untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Makan, minum, pakaian, ini kebutuhan jasmani. Sekolah, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama, bagaimana kita memenuhi kebutuhan rohani anak kita. Kebutuhan anak, kebutuhan rohani dari anak-anak kita, spiritual needs. Saudara, banyak keluarga-keluarga Kristen yang kedua orang tuanya setia beribadah. Kedua orang tuanya intim dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi anak-anaknya jauh dari Tuhan. Anak-anaknya tidak pernah beribadah. Anak-anaknya tidak pernah punya hati untuk datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, anak-anak kita bisa berpendidikan tinggi, bisa tamat sekolah, bisa wisuda, mendapat gelar, mendapat pekerjaan yang baik bagi mereka. Tetapi kalau mereka tidak mengalami keselamatan, sia-sia semua pencapaian mereka di dalam kehidupan mereka. Yesus berkata, apa gunanya kita peroleh seluruh dunia, tetapi jiwa kita binasa. Penting bagi kita orang tua untuk mengerti bagaimana anak-anak kita, mereka bisa terpenuhi kebutuhan rohani mereka. Mereka bisa mengenal Tuhan yang benar. Mereka bisa mengalami keselamatan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada sebuah contoh saudara di dalam Alkitab. Bagaimana kalau kita belajar sejarah, bangsa Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian, itu adalah generasi yang kedua. Generasi yang saudara masih kecil, bahkan yang belum lahir waktu keluar dari Mesir. Karena generasi yang pertama semuanya dihukum Tuhan mati di padang gurun. Oleh sebab itu bangkitlah generasi yang baru, yang generasi yang kedua yang dipimpin oleh Yosua.
Dari generasi yang pertama hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Dan Yosua memimpin generasi ini masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengalahkan orang-orang Kanaan. Mereka menaklukkan tanah Kanaan. Dan mereka mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amen. Saudara, generasi yang kedua ini, kalau mau dibilang ini generasi yang menang, ya, generasi keemasan, khususnya yang ada di dalam sejarah bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir. Mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka menaklukkan musuh-musuh mereka, mereka mendapati tempat mereka, menguasai tanah Kanaan, generasi yang kedua ini. Tetapi ada peristiwa yang terjadi sesudah ini. Sesudah generasi yang kedua ini settle, mereka menang, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalau kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Saya mau kita membacanya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat, katakan amin. Amen. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Jadi sesudah generasi yang kedua, bangkitlah anak-anak mereka, generasi yang ketiga. Tetapi firman Tuhan mencatat seperti apa generasi yang ketiga ini. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mencatat setelah seluruh angkatan itu. Angkatan yang mana? Angkatan atau generasi yang masuk ke tanah perjanjian. Generasi kedua. Sesudah mereka mengalami kemenangan, ya kan? Alkitab mencatat kemudian meninggallah semua. Yosua, Kaleb, dan semua generasi mereka yang bersama-sama dengan mereka. Alkitab mencatat bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dan ini yang menjadi penyebab, kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel menyembah dewa-dewa berhala, dewa-dewa bangsa Kanaan di sekeliling mereka, yang membuat mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka harus jadi budak lagi. Mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Kemudian Tuhan membangkitkan hakim yang memimpin mereka, yang membuat mereka bertobat. Ya kan, mereka sadar kepada Tuhan, mereka bertobat. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan ampuni mereka. Kemudian mereka berbuat dosa lagi. Mereka berbuat dosa, diperbudak, dikalahkan bangsa lain. Kemudian mereka berdoa, Tuhan kasih hakim yang lain. Mereka bertobat, Tuhan pulihkan mereka. Sesudah Tuhan pulihkan, berbuat dosa lagi. Lalu dikalahkan lagi. Bangsa Israel seperti ada di dalam roller coaster iman. Naik turun. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saya merenungkan ayat ini. Bagaimana generasi yang begitu luar biasa, yang dipimpin Yosua, yang melihat perbuatan ajaib Tuhan, yang masuk ke tanah Kanaan, lawan raksasa-raksasa yang besar, mereka kalahkan. Tetapi sesudah mereka, ada sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang terjadi di sini? Saudara, waktu saya merenungkan ini adalah dampak, ini akibat dari kegagalan orang tua dalam membina anak. Kegagalan generasi sebelumnya mempersiapkan generasi sesudah mereka. Generasi Yosua begitu luar biasa. Tapi pada zaman anak-anak mereka, Alkitab mencatat mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau orang tua gagal persiapkan generasi berikut, banyak. Kita bisa lihat contoh nyata banyak. Orang tua gembala sidang, orang tua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang tua membangun pelayanan yang besar. Jemaat yang alami kemenangan bersama Tuhan luar biasa. Sampai di anaknya hancur. Anaknya tidak bisa, saudara, bahkan mempertahankan, apalagi melebihi kualitas bapaknya. Mempertahankan saja tidak bisa.
Di tangan anaknya pelayanan hancur. Karena apa? Kegagalan mempersiapkan generasi yang sesudahnya. Saya bertanya, Bapak Ibu, penting atau tidak kita mendidik anak kita dengan benar? Apakah penting atau sangat penting? Sangat penting. Bilang di kanan kiri, sangat penting. Sangat penting. Kalau kita gagal mendidik generasi sesudahnya, kita saja yang alami kemenangan. Anak-anak kita, seperti sejarah bangsa Israel, hancur. Oleh sebab itu, saudara, bangsa Israel menyembah berhala. Kebutuhan rohani mereka tidak terpenuhi. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Anak-anak kita harus diajarkan sejak kecil untuk mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu catat ini. Mereka harus diajari untuk mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan perintahkan pada bangsa Israel, coba dibaca Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Bagaimana orang-orang tua harus mendidik anak-anak, harus mengajarkan anak-anak mereka tentang hukum Taurat untuk menghormati Tuhan. Ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hatimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudara, Tuhan berkata, kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan. Tuhan mau supaya kita mengajari anak kita di dalam setiap waktu. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita ajari mereka, ingatkan mereka, tanamkan mereka baik-baik tentang firman Tuhan. Kemarin saya katakan, bagaimana kita bisa menjadi teladan rohani? Bagaimana kita bisa mendidik anak kita? Orang tua terlebih dahulu harus memahami firman Tuhan. Orang tua harus memahami firman Tuhan. Orang tua harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua. Dan yang ketiga, orang tua juga mengajarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak pahami, bagaimana kita mau melakukan? Bagaimana kita mau mengajarkan? Yang kedua, kalau kita tidak melakukan, hanya omong doang. Ayat firman Tuhan mencatat, seorang hamba, iya kan? Anak-anak tidak bisa diajari dengan kata-kata saja, tapi harus dengan tingkah laku, dengan perbuatan, teladan dari kehidupan kita. Ini yang menentukan kualitas kerohanian dari anak-anak kita. Anak-anak harus diajarkan untuk mengutamakan dan mengandalkan Tuhan sejak kecil. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tua dekat dengan Tuhan, kalau orang tua hidup benar, pasti anak-anak pun melihat teladan orang tua, mereka juga punya hidup yang sama seperti orang tua. Tambah lagi dengan kita mengajari. Ya kan, kita mengajari mereka, mendidik mereka. Bahkan saudara, jangan karena kita sayang anak kita, ya kan? Nanti kalau saya suruh dia berdoa, dia menangis. Dia kan senangnya nonton, dia kan senangnya bermain. Kalau saya ajak dia beribadah hari Minggu, dia belum bangun, ya kan? Dia belum siap. Jadi biar dia di rumah saja. Kalau sekarang memang tidak bisa ibadah di gereja, lagi social distancing. Tapi umumnya kalau kita ada ibadah Minggu di gereja, kita tidak mau anak-anak kita menangis, anak kita tidak nyaman, lalu kita ikuti mau mereka. Saudara, waktu kita manja dengan mereka seperti itu, mereka bertumbuh karena keteledoran kita, kesalahan kita,
mereka jadi anak yang tidak mengenal Tuhan. Kita perlu juga gunakan otoritas, sama-sama bilang otoritas. Otoritas. Kita perlu disiplinkan mereka, didik mereka, supaya mereka tahu mengenal Tuhan. Mereka mau bangun hubungan dengan Tuhan. Amsal 23 ayat 13-14. Bacakan ayat ini, istri saya bisa bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan. Tentu kita mendidik anak kita, kita gunakan otoritas, tetapi tetap di dalam kasih. Kita mendidik dengan kasih. Amsal 23 ayat 14. Ayat 23 ayat 13-14. 13-14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Mungkin ada anak-anak saudara, Bapak Ibu yang sudah mulai remaja, usia muda sekarang, dan karena saudara tidak pernah membawa mereka, mengajari mereka untuk beribadah, mereka tidak pernah beribadah di gereja. Saudara, saya dorong saudara bisa gunakan otoritasmu, kuasamu. Kalau dia masih dapat uang jajan dari kita, dari orang tua, orang adakan perhitungan dengan dia. Tidak ibadah, tidak ada uang jajan. Tidak ibadah, kita tidak menolong mereka. Disiplinkan anak-anak kita, gunakan otoritas kita. Firman Tuhan mencatat, jangan menjauhkan rotan dari anak. Kita mendidik anak kita memukuli mereka dengan rotan. Kita keras dengan anak kita. Disiplin kepada mereka dengan kasih tentunya. Amin, bukan dengan emosi. Kita disiplinkan mereka. Mereka merasa sakit, tentu. Kalau kita pukul, mereka sakit. Tetapi itu menyelamatkan mereka dari maut. Waktu saudara disiplinkan mereka, saudara buat perhitungan dengan mereka. Saudara keras, tetapi itu untuk menyelamatkan jiwa mereka. Amen. Saya bersyukur orang tua saya, papa saya khususnya, kalau saudara-saudari saya pasti sudah tahu. Memang tidak sempurna, manusia tidak sempurna. Tetapi hal positif yang saya pelajari dari orang tua saya, khususnya dari bapak saya adalah begitu disiplin bicara tentang hal rohani. Kami anak-anak dari kecil itu sudah tahu hari Minggu wajib gereja, wajib beribadah. Kalau ada jadwal-jadwal ibadah, doa harus ada. Mau ada jadwal di luar, mau ada kesibukan di luar, kalau ada jadwal namanya ibadah atau pelayanan, itu harus nomor satu, diutamakan. Dan saya percaya itu membawa dampak juga bagi kami, anak-anak, saudara-saudari saya yang hari ini juga melayani Tuhan. Bahkan ada saudara jemaat kami, jemaat Tuhan, yang mereka tetapkan di keluarga mereka. Ini bapak yang bilang, jemaat kami, dia bilang, kalau tidak ibadah minggu, tidak boleh makan. Tidak ibadah, tidak boleh makan. Jadi yang boleh makan itu yang ikut ibadah. Keras, disiplin. Tetapi ini untuk keselamatan mereka. Amen. Untuk jiwa mereka, untuk roh mereka. Kebutuhan rohani mereka yang dipenuhi. Bapak Ibu Saudara jangan main-main tentang ini. Amin. Kalau kita masih punya kekuatan, kalau mereka masih ada di bawah otoritasmu, pakai itu untuk bawa mereka kenal Tuhan. Kalau engkau sebagai orang tua, anakmu ada di bawah otoritasmu, tapi mereka bisa melawanmu, mereka tidak mau dekat dengan Tuhan, engkau tidak bisa membawa mereka dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan, engkau orang tua yang gagal. Kita gagal jadi orang tua kalau anak-anak kita tidak tahu, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nomor satu sebagai orang tua, kita harus memenuhi kebutuhan ini. Spiritual needs, kebutuhan rohani mereka. Mereka harus mengenal Tuhan. Mereka harus percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang Israel, Bapak Ibu Saudara, bahkan sejak usia kecil, sejak masih 5 tahun, 6 tahun, mereka sudah diajari untuk mengenal hukum Taurat. Bahkan mereka harus hafal luar kepala hukum Taurat. Jangan heran orang Israel bertumbuh sampai hari ini, orang-orang dengan
Ya kan? Pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Orang-orang Israel menjadi penemu-penemu yang mengubah generasi, yang mengubah dunia. Karena hikmat mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara, saya teringat ini. Kalau kita utamakan Tuhan, kalau kita cari Tuhan, dengar baik, berkat Tuhan akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. Hikmat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam keluarga kita. Saudara yang tetap mencari Tuhan, engkau mungkin belum punya apa-apa hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. It's the beginning of wisdom. Kalau kita utamakan Tuhan, cari Tuhan, hari ini engkau tidak punya apa-apa. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, dengar baik, kau jadi orang yang berhasil. Amin. Kebutuhan yang kedua, yang pertama tadi kebutuhan rohani. Yang kedua saudara, kebutuhan jiwani. Nah, kebutuhan jiwani ini yang tadi saya katakan, ini bicara tentang kasih sayang, perhatian. Kalau kita salah mendidik anak kita, atau kalau kita tidak memenuhi kebutuhan jiwani dari anak-anak kita, maka ini akan berpengaruh kepada sikap dan pada karakter mereka, bahkan juga kerohanian mereka. Bapak Ibu, makanya Bapa kita yang di surga saja disebut Dia Bapa yang baik. Kita sebagai orang tua bukan hanya bertanggung jawab beri mereka makan, ya kan? Bahkan puji Tuhan kalau kita bawa mereka kenal Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa memenuhi mereka, kebutuhan jiwani mereka, kita tidak pernah mengasihi mereka, kita tidak pernah berikan perhatian kepada mereka, mereka tidak akan pernah terpenuhi kebutuhan jiwani mereka. Masalahnya pada hari-hari ini adalah Bapak Ibu Saudara, kita bapak-bapak berpikir, oh tugas saya hanya cari makan, ya kan? Tugas saya adalah cari uang, bekerja Senin sampai Sabtu, sediakan kebutuhan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, maka sudah selesai. Saudara, kita juga sebagai bapak-bapak perlu memenuhi kebutuhan jiwani dari anak-anak kita. Banyak bapak-bapak yang karena begitu sibuk, kita tidak punya waktu dengan anak-anak. Kita tidak pernah berikan perhatian dengan anak-anak kita. Makanya saudara, banyak anak-anak yang secara fisik punya bapak di rumah. Ya kan? Anak-anak yang bertumbuh secara fisik punya bapak di rumah, bapaknya hidup, tinggal bersama, tetapi rasanya seperti tidak ada bapak. Rasanya seperti bapak itu tidak ada. Tapi bapak bekerja, bapak kasih makan terus, bapak bekerja dengan baik, memenuhi kebutuhan jasmani keluarga. Tapi secara jiwani anak-anak tidak merasakan kehadiran bapak. Karena apa? Bapak-bapak yang belum mengerti kalau pemberian yang terbesar, saya ingat Rick Warren pernah berkata di buku Purpose Live and Life, dia katakan, saudara, the greatest gift that we can give to another, hadiah atau pemberian terbesar yang bisa kita berikan pada orang lain, itu bukan uang, itu bukan barang, tetapi waktu. Time. Ya kan? Pakai gaya-gaya Inggris sedikit. Time. Waktu. Itu pemberian terbesar yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita. Waktu saudara dengan keluargamu, itu sangat berarti. Kita memenuhi kebutuhan jiwani mereka. Amin. Masalahnya sekarang saudara, bapak-bapak memenuhi kebutuhan jasmani. Bapak-bapak tidak pernah berbicara dengan anak-anak. Mama-mama juga mungkin tidak pernah mengasihi anak-anak, tetapi selalu cepat melihat kesalahan anak dan selalu cepat koreksi dan menghukum anak. Ini berpengaruh kepada karakter, kepada sikap anak-anak kita. Ini budaya Asia. Budaya kita orang Asia itu tinggi disiplin, kita keras dalam disiplin, tetapi kurang dalam kasih sayang. Bahkan saudara di Jepang, saya ingat ini, saya pernah lihat video artikel-artikel yang menjelaskan ini. Saudara, Jepang kalau mau ngomong disiplin, mungkin negara di Asia ya paling disiplin Jepang. Paling disiplin. Tetapi di Jepang adalah negara dengan jumlah orang bunuh diri terbanyak. Saya tidak tahu apa di seluruh dunia ya, Jepang nomor 1.
jumlah orang bunuh diri tertinggi di dunia, negara dengan jumlah korban bunuh diri terbanyak di dunia adalah Jepang. Karena apa saudara? Stres. Orang-orang Jepang yang depresi, mereka tidak tahu bagaimana melihat kehidupan mereka. Kurang kasih sayang kalau mau disebut seperti itu. Disiplin tinggi tapi kurang kasih sayang. Ini kesalahan-kesalahan kita. Saudara, ada orang-orang bapak-bapak yang mendidik anak mereka tinggi disiplin tapi rendah kasih sayang. Ini akan menghasilkan anak-anak yang memberontak. Perhatikan, anak-anak yang memberontak, bahkan bisa juga anak-anak yang depresi, anak-anak yang fatherless. Yang berikut, ada orang tua yang mendidik anaknya tinggi kasih sayang tetapi rendah disiplin. Tinggi kasih sayang, rendah disiplin menghasilkan anak-anak yang manja, bukan mandi jarang tetapi manja, spoil. Anak-anak yang enak-enak, maunya yang enak-enak, tidak bisa bertanggung jawab. Ada yang dua-dua parah, rendah disiplin, rendah kasih sayang. Ini menghasilkan anak-anak gampangan. Dunia bawa dia kemanapun dia ikut, mudah terbawa arus. Tetapi saudara, sebagai orang tua, kalau kita mau mendidik anak kita dengan benar, yang tepat, supaya mereka punya karakter yang baik, amin, mereka bisa bertumbuh jadi anak-anak yang menang, kita perlu seimbang. Tinggi disiplin, tinggi kasih sayang. Kalau saudara bisa cepat notice kesalahannya, menghukum dia karena dia salah, saudara juga harus bisa cepat puji dia kalau dia buat benar. Ini pentingnya di sini. Tinggi disiplin, tinggi kasih sayang. Bapak Ibu, lebih dalam, lebih mendetail, saya mau kita perhatikan perkataan kita. Sama-sama bilang perkataan. Ingat ada istilah seperti ini. Kata-kata adalah doa. Karena kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, karena emosi, ya kan, anak kita langsung cepat keluarin kata-kata negatif. Memang kamu anak tidak berguna. Kamu anak bodoh. Apalagi lebih parah kalau sudah pakai maki, betul kan? Kebun binatang di dalam rumah. Kamu anak bab 1 tuh. Subah maki, pakai binatang, istilah binatang dan lain sebagainya. Saudara, waktu saudara katakan kata-kata itu pada anakmu, perkataan adalah doa. Jangan heran kalau kita terus bilang anak kita, lu bodoh, lu nih, kalau orang Kupang tuh lebih kasar. Orang Kupang bukan bodoh, lu tuh bodoh, pakai K di belakang. Itu lebih kasarnya. Anak sonde jadi doi orang Kupang. Anak sonde tahu diri. Apa yang kita ucapkan, perhatikan, jangan heran anak-anak kita bertumbuh jadi anak bodoh. Anak kita jadi bertumbuh jadi anak-anak yang sifatnya seperti binatang. Karena kita ucapkan terus. Kita marah tapi kita salah dalam berkata-kata. Jadi seperti iman kita. Amin. Jadi seperti perkataan kita. Dunia yang kita tinggali sekarang Bapak Ibu, ini dunia yang sudah jahat. Dunia yang sudah hancur. Anak-anak kita di pergaulan, di sekolah, mereka sudah cukup banyak, sudah begitu berat tantangan yang akan mereka lalui. Di sekolah sekarang saudara, marah, bahkan bukan sekarang, dari dulu, bully. Betul kan? Anak-anak saya kecil dibully di sekolah. Mereka sudah diejek, dihina, diolok-olok di sekolah. Di rumah orang tua maki-maki, di rumah orang tua marah-marah, tidak ada kasih sayang. Mau jadi apa anak-anak kita? Jangan heran banyak yang bunuh diri, banyak yang hancur. Kalau di sekolah, di lingkungan pergaulan, mereka sudah banyak tekanan, sudah berat. Waktu mereka masuk ke rumah, ini bagian kita orang tua. Kita teguhkan mereka dengan kata-kata positif. Amin. Kita katakan, kamu anak yang hebat. Kamu anak yang diberkati Tuhan. Kamu anak pintar, walaupun mungkin sekarang masih belum pintar. Ya kan? Kurang pintar. Tapi kita katakan kata-kata positif. Papa sayang kamu, mama sayang kamu.
Ucapkan kata-kata positif kepada mereka. Teguhkan mereka. Kita berikan konfirmasi kepada mereka. Di saat mereka penuh tekanan di luar sana di dunia, kita orang tua yang bagian menguatkan mereka. Amin. Kita meneguhkan mereka. Bahkan saya ingat Bapa di surga saja saudara, waktu pertama kali berkata tentang Yesus. Waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, keluar dari air, Alkitab mencatat, Bapa di surga katakan, inilah anakku yang kukasihi. Injil lain menulis, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus belum buat apa-apa. Yesus baru saja dibaptis. Tapi Bapa di surga sudah meneguhkan dia. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lihat apa dampaknya. Waktu Yesus keluar dari air, Alkitab mencatat Yesus pergi ke padang gurun. Dia menghadapi ujian, cobaan dari iblis. Tetapi Yesus menang dari pencobaan iblis. Kata-kata positif dari kita, peneguhan dari kita orang tua, kelihatannya sederhana. Tapi itu berdampak ketika anak-anak kita keluar, mereka jadi anak-anak yang excellent. Mereka jadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak yang diberkati. Karena kita orang tua ada andil di dalam. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Biar anak kita berbuat salah, ya kan? Anak kita masih bodoh, tapi kita tentu didik. Kita ajari mereka. Tapi kita perbanyak kata-kata positif. Waktu mereka masih salah, kita dorong mereka, berikan semangat, encourage them, bangkitkan mereka. Toh saya dan saudara juga, firman Tuhan mencatat, waktu kita masih berdosa, ya kan? Waktu kita masih di dalam kejahatan, masih dalam dosa, Tuhan sudah berikan anaknya bagi kita. Amen. Tuhan sudah menebus kita. Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita. Roma 5 ayat 8. Waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah menerima kita. Waktu anak-anak kita dalam keadaan lemah, anak-anak kita masih di dalam kejahatan sekalipun, berikan kata-kata berkat. Amen. Doakan mereka. Saudara akan lihat dampaknya. Kebutuhan jiwani mereka akan dipenuhi. Amin. Amen. Bahkan saudara, bagian berikut saya ingin dorong di dalam kita mendidik anak, memenuhi kebutuhan jiwani mereka, adalah kita sebagai orang tua, kita perlu sekali mengerti bagaimana untuk mendidik anak kita. Kita mendidik anak kita, saudara, tidak bisa hanya langsung bagaimana. Jadi anak-anak itu harus diajarkan dan dijelaskan dengan kasih. Perhatikan. Kalau kita mau anak kita melakukan ini, contohnya dia melakukan A, kita tidak bisa hanya bilang lu harus buat ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus buat ini. Tidak bisa. Anak-anak sekarang kita perlu juga menjelaskan. Sama-sama bilang menjelaskan. Karena anak-anak sekarang mereka selalu bertanya why, kenapa? Kalau engkau suruh dia belajar, kenapa? Kalau engkau suruh dia, kalau kita orang tua menyuruh dia, jangan nonton film porno contohnya. Kita harus jelaskan kenapa tidak boleh. Pacaran sejak usia dini, kita jelaskan kenapa tidak boleh. Jangan kita hanya melarang mereka. Amin. Kalau kita hanya melarang anak-anak kita, tidak boleh nonton film porno contohnya. Begitu ketahuan kita marah, kita pukul, hapus video dari HP atau hapus dari laptop. Apa yang terjadi? Kita bilang tidak boleh. Tidak boleh ada video-video porno. Kita larang mereka stop hanya malam itu. Ya kan? Sesudah itu, malam-malam berikutnya engkau tidak ada di situ, mudah mereka akses kembali. Tapi kita harus jelaskan saudara, apa yang kita tidak mau mereka lakukan, kita jelaskan, kamu tidak boleh begini. Karena kalau kau nonton, misalnya nonton film-film dewasa, film-film porno, dampaknya seperti ini. Kau tidak bisa kuasai nafsumu. Engkau bisa melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Saya ingat pembunuh, pemerkosa dan pembunuh salah satu yang paling sadis di dunia, namanya Ted Bundy. Ted Bundy, dia memerkosa dan membunuh lebih dari 100 perempuan. Dan di akhir hidupnya, karena dia dihukum mati, sebelum dia dihukum mati, Ted Bundy berkata, aku begini, aku seperti ini. Dia berkata dia dulu anak yang rajin gereja. Perhatikan, Ted Bundy rajin gereja. Ted Bundy anak dari keluarga yang baik-baik.
Tapi kenapa dia bisa berkosa dan membunuh 100 perempuan, bahkan lebih. Perkirakan sampai 200 perempuan yang dibunuh. Dikatakan karena dia nonton film porno. Bapak Ibu Saudara, kita jelaskan, mendidik, kita menjelaskan kenapa mereka tidak boleh seperti itu. Kita memperhatikan juga pergaulan anak-anak kita. Sama-sama bilang amin. Amin. Haleluya. Anak hari-hari ini pun, khususnya anak-anak kita yang remaja, pemuda, mereka jadi incaran. Yang lagi marak sekarang juga orang-orang kelompok homoseks, gay, lesbian dan lain sebagainya. Mereka bisa dipengaruhi, iya kan? Bisa diserang oleh kelompok-kelompok ini. Mereka bisa berubah menjadi seorang yang homoseksual, gay, lesbian dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua, kalau kita tidak mengerti ini, kita salah mendidik anak kita. Kita tidak punya perhatian dengan mereka. Bahkan kita tidak menjelaskan dampak-dampak buruknya kepada mereka. Mereka bisa hancur, alami kehancuran. Pasti alami kehancuran. Berita orang Indonesia yang di Inggris, siapa namanya itu ya? Heboh. Laki-laki, Renald Sinar. Pernah lihat? Begitu jahat pergaulan hari-hari ini. Saya dan saudara bukan untuk menakuti Bapak Ibu, tetapi ini untuk membuka mata kita, melihat realita di sekeliling kita. Mari kita jadi orang tua yang lebih peka dengan anak kita. Amin. Mari kita jadi orang tua yang hadir bagi mereka, mengerti bagaimana mendidik, menjelaskan kepada mereka untuk tidak melakukan dosa. Dan saya percaya mereka akan bertumbuh menjadi generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang menang bersama-sama dengan Tuhan. Saya katakan kemarin, 90% pelaku kriminal berasal dari broken home. Perhatikan. Kalau keluarga kita hancur, pasti anak-anak kita mudah sekali mengalami kehancuran. Kita perlu meminta hikmat dari Tuhan bagaimana untuk mendidik anak-anak kita. Saya ingin tutup seperti ini. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi itu mereka, kalau kita lihat sejarahnya sampai hari ini, orang-orang Yahudi banyak yang menjadi penemu-penemu yang luar biasa di dalam dunia teknologi, di dalam dunia sains. Orang-orang yang begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan mereka mempraktekkan firman Tuhan. Mereka tahu bagaimana mendidik anak-anak mereka dengan benar. Mereka mempraktekkan kitab Amsal. Sehingga orang-orang Yahudi menjadi orang-orang, bahkan yang 80% penerima Nobel penghargaan itu adalah orang-orang dunia, orang-orang Israel. Karena apa? Mereka betul-betul mempraktekkan cara mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kitab Amsal. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan benar. Malam hari ini saudara, cukup panjang firman Tuhan, tapi saya berdoa ini menjadi bekal berkat bagi setiap kita. The way we treat our family, the way we raise our children, cara kita membesarkan anak kita, cara kita memperlakukan anak-anak kita menentukan keberhasilan mereka di masa depan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Kita buka ayat terakhir sebelum menutup, Yosua pasal 24. Saya berdoa ayat ini menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan kita. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Saudara sebagai orang tua, bapak atau ibu, mari kita berkomitmen, saya akan memenuhi kebutuhan rohani, jiwani dan jasmani dari anak-anak saya. Yosua 24 ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Amin. Yosua berikan teladan. Dia berkomitmen, aku dan seisi rumahku. Dia pakai otoritasnya untuk membawa keluarganya dekat dengan Tuhan.
Dia berusaha juga untuk memenuhi semua kebutuhan dari keluarganya. Kebutuhan rohani, jiwani, kebutuhan jasmani. Oleh sebab itu saudara, pada malam hari ini kita mau berdoa bersama-sama sekali lagi buat seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada.